Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dimanapun Anda berada, semoga senantiasa tetap sehat, tetap bahagia, tetap ceria. Berjumpa kembali bersama saya Dian Rahmat Gumelar dalam acara kajian syariah, syiar Ramadan, iman, agama, dan hukum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mangsaro ala nahjihi waqtafa. Segala puji bagi Allah yang maha mencukupi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama masih diberikan kecukupan iman, kecukupan waktu, kecukupan sehat untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, dalam kajian syariah kali ini, kita masih tetap mengangkat tema seputar Ramadan dan mengambil fokus pada tajuk Amaliyah Ramadan. Bersama kita, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu, kita sambut bersama yang terhormat Bapak Dr. Haji Burhanuddin SAG MH. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dapat kabar baru pulang umroh ya? Ya, sepekan lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah dan Pak Haji, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini adalah mengangkat tajuk Amaliyah Ramadan. Diskusi kita saya mau awali dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya kenapa kita kemudian diwajibkan untuk berpuasa? Apa yang sebetulnya kita kejar atau kita harapkan aja? Saya belajar memahami agama itu kan sejak belajar dari orang tua itu diajarkan ada kita sebenarnya pada posisi menjalankan ibadah puasa itu secara tidak langsung kita sebenarnya melaksanakan apa yang disebut dengan nilai-nilai normatif. Nilai-nilai normatif itu tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan itu ayat yang sangat populer saya kira. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi dengan kita secara responsif melaksanakan puasa atau di hari pertama itu kita melaksanakan tarawih gitu ya. Kemudian sahur, kemudian puasa di hari pertama. Dan di saat itu juga kita sebenarnya melaksanakan apa disebut dengan nilai-nilai normatif. Nah, dan tidak hanya nilai-nilai normatif saya kira sebagai dasar dari kita berpuasa sebagai seorang muslim, tapi juga ada yang disebut dengan nilai purifikatif. Itu bagaimana puasa itu dapat menjadikan sebagai proses pembersihan. Karena di dalam ayat itu kan ada la'allakum tattaqun. Itu kan ada semacam pengharapan. Kalau saya memahaminya, ada pengharapan kita sebagai muslim untuk mencapai apa yang diharapkan dalam dalil itu, nilai takwa itu. Nah, karena nilai takwa itu tidak dapat digapai hanya dengan satu hari puasa atau 2 hari, dan kita disyariatkan melaksanakannya itu selama 1 bulan belum, artinya kan ada proses untuk mencapai apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi proses pembersihan itu juga nilai-nilai verifikatif itu dilakukan oleh kita sebagai muslim 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus sampai 1 bulan. Dan diharapkan mencapai apa yang disebut dengan penilaian. Baik, menarik itu Pak Haji. Ketika kemudian bahwa kita menjalankan ibadah puasa itu adalah dalam rangka menjalankan aspek normatif sebagai sebuah kewajiban bagi seorang muslim atau orang beriman. Nah, ketika tadi juga kemudian di samping itu ada nilai-nilai atau praktik purifikatif. Tentu saja untuk kemudian menjalankan normatif dan purifikatif tadi itu harus dijembatani. Nah, sebetulnya apa yang menjembatani sampai kemudian kita mencapai pada cara tadi? Nabi mengajarkan kepada kita sebagai pengikutnya ya, ada 3 amalan
pokok ya, di bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah mengerjakan sholat. Sholat apa? Semua sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah itu nanti kita padian atau saya sendiri, perbendaharaan sholatnya dibuka semua. Yang tidak pernah dilakukan di luar Ramadan, ya dibuka, dikerjakan pelan-pelan selama proses 30 hari atau 1 bulan ke depan. Dalam rangka itu tadi, amalia Ramadan. Jadi kata Nabi, kerjakan sholat, baik itu wajib. Kalau wajib berarti bagaimana kita melaksanakan itu, tapi juga sholat-sholat yang nempel dengan sholat wajib itu. Ada yang sunnah, kan ada yang sunnah mutlak kan gitu. Ya, dikeluarkan semua perbendaharannya. Oh, saya mau sholat ini, saya mau sholat itu. Atau sholat yang terpisah dari sholat wajib, macam sholat malam sebaiknya. Yang kedua itu kata Nabi mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mendekatkan itu bisa dimaknai atau diartikan membaca, bisa juga mempelajari, bisa juga memahami artinya, atau sampai kepada kita mempelajari tafsir-tafsir dari ayat Al-Quran yang memang kita punya niat untuk membaca ayat-ayat tertentu gitu. Jadi saya kira apalagi kalau kita punya jadwalnya, itu persis seperti melaksanakan sholat sunnah, ada jadwalnya dan sebagainya. Nah, melaksanakan atau membaca Al-Quran juga bisa dijadwal. Kalau kita ingin selesai 30 juz juga, kira ada rumus-rumusnya yang dapat dilakukan oleh maka per satu selesai sholat wajib, 10 lembar dan sebagainya. Itu kan metode saja, semakin banyak semakin bagus. Tapi yang diharapkan sebenarnya dalam proses mendekatkan kepada Al-Quran itu bukan hanya membaca, tapi juga memahami melalui artinya, juga tafsir-tafsirnya juga dibaca, agar kita tidak hanya hafal gitu, tapi juga paham terhadap. Dan yang terakhir, amalan yang pokok atau utama itu adalah memperbanyak infak. Jadi Nabi mengajarkan demikian. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan itu, atau kalau perlu sebelum bulan Ramadan, kita sudah siapkan itu kencelengnya berapa gitu ya, yang disiapkan sehari ini 2.000 gitu, besok 2.000, atau kalau padian mungkin 100.000 hari ini ya, nanti besok 100.000. Jadi selama 30 hari itu 3 juta berarti kan, alhamdulillah kan gitu. Jadi infak itu seperti itu dalam rangka ya sama, karena itu prosesnya itu purifikatif, membersihkan diri ya, itu bagian dari proses. Kita nggak bisa melihat bahwa di awal bagus, mungkin di akhir, atau mungkin ya kita berharap konsistensi itu terus sampai di pekan terakhir. Harapannya begitu ya. Kalau bicara tentang bagaimana kita berharap bersih di bulan Ramadan dan ada implikasi yang positif nanti setelah Ramadan. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Pak Haji, tentu saja pertanyaan berikutnya, ketika tadi untuk mencapai aspek normatif dan purifikatif tadi dijembatani oleh 3 amalan tadi, yakni dengan sholat, membaca Al-Quran, dan juga berinfak atau sedekah. Nah, sebetulnya dalam amaliyah Ramadan itu apakah ada semacam tingkatan-tingkatan? Nah, kalau misalkan ada, sebetulnya apa yang paling utama itu Pak Haji? Ya sebenarnya gini ya, kalau dalam beribadah ya, kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya di waktu di aliyah, di kuliah juga, memang harus tertib sebenarnya. Tertib itu gini, kita memang bagaimana kita memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah, kemudian juga dengan memperbanyak baca Quran atau itu. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita juga meninggalkan yang wajib gitu. Oh, betul. Jadi itikaf sunnah. 10 hari terakhir itikaf tuh. Banyak yang menyarankan ya. Betul. 10 hari tuh itikaf. Tapi lupa menyiapkan beras buat yang di rumah gitu. Oh, jadi repot juga. Repot juga. Jadi harusnya yang wajib itu kita sebagai suami ya, menyiapkan nafkah, itu sandang pangan, papan, kebutuhan itu. Tapi juga itu kewajiban. Nah jadi boleh saja melaksanakan sunnah, tapi yang wajibnya, yang kewajiban kita sebagai manusia itu juga ditunaikan. Jangan sampai ada mandorot, terutama keluarga ya. Kalau suami istri, hubungan dengan suami istri dengan anak gitu kan. Nah, itu saya kira mengerjakan sesuatu yang sunnah itu jangan meninggalkan yang pokok yang wajib. Baik. Saya begitu. Baik, menarik. Memang
memang itu satu hal yang utama ya. Jadi yang wajib itu sudah pasti harus dikerjakan, dan yang sunat juga kemudian itu dijalankan. Sehingga kemudian pahala dari amalan yang kita kerjakan bisa maksimal Ya, dapat. ya. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Pak Haji, satu pertanyaan lagi mungkin. Ketika kemudian tadi kita menjalankan ibadah puasa untuk dalam rangka menjalankan aspek normatif dan purifikatif, dijembatani dengan berbagai macam amalan tadi. Nah, ini yang paling utama atau yang paling penting. Kalau ibadah Ramadan kan hanya 1 bulan ya, tapi 1 bulan yang selalu dirindukan. Nah, bagaimana kemudian Pak Haji bisa memberikan tips dan trik untuk kemudian bisa menjaga konsistensi amalan yang sudah terbangun selama 1 bulan Ramadan ini untuk bisa dijalankan di 11 bulan lainnya? Gimana kira-kira itu Pak Haji? Nah, itu yang berat itu. Oke, berat ya. Berat itu. Berat. Karena gini ya, ulama kan ngajarin kita tuh begini, kan. Ada indikator ya. Terutama kalau orang yang pulang umroh atau pulang haji gitu. Ada istilah, ada yang apakah hajinya diterima atau tidak gitu kan. Ada sebut dengan mardudun kan gitu. Ataukah apakah amalannya diterima atau tidak. Kalau tidak diterima mardudun. Kalau dia diterima berarti makbul. Kalau lebih dari itu berarti mabrur. Jadi kalau kata ulama itu, kalau kita sebelum Ramadan sholat berjamaahnya itu ada di sholat maghrib saja gitu. Nanti setelah Ramadan kita pun sholat berjamaahnya di sholat maghrib juga, ya makbul. Tapi tidak ada nilai lebihnya implikasi dari Ramadan itu. Tapi kalau kemudian sebelum Ramadan sholat berjamaahnya hanya maghrib saja, setelah Ramadan tidak sholat berjamaah, berarti dia mardudun kan gitu. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan sholat berjamaahnya maghrib, subuh, Ya. alhamdulillahnya dengan isya dan tarawih dan sebagainya. Artinya mabrur. Artinya ada yang lebih yang dapat dikejar gitu. Seperti dalam nilai normatif tadi yang lakukan itu kan proses ya. Walaupun memang bicara iman kan fluktuatif. Saya kira itu Pak Dian. Ya ini bicara pengalaman saja ya. Baik, suatu materi yang luar biasa kita semua dapatkan dari Pak Haji. Karena kajian kita tentu saja berbatas waktu, sebetulnya saya masih ingin lebih dalam lagi mengeksplor kaitan dengan amaliyah Ramadan ini, yang mana tentu saja ini sangat bermanfaat untuk kemudian bisa kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Tapi Pak Haji, karena itu tadi berbatas dengan waktu, sebelum mengakhiri kajian kita pada kesempatan kali ini, saya mohon Pak Haji untuk berkenan menyampaikan sebuah closing statement atau kata-kata penutup. Baik, karena posisi saya sebagai wakil dekan 3, ingin memotivasi pada para mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, untuk tetap fokus, konsisten menjalankan amalia-amalia Ramadan, juga mendorong kepada para organisasi mahasiswa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Ramadan yang dapat memberikan kegembiraan bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haji, dan tentu saja pemirsa sekalian, kita sudah berada di penghujung acara, dan tentu saja semoga kajian syariah kali ini bisa menambah referensi pemirsa sekalian, khususnya dalam rangka menjalankan ibadah Ramadan. Dan tentu saja sebelum mengakhiri, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian untuk senantiasa subscribe channel YouTube kami, dan tentu saja like, komen, dan juga share video-video atau kajian-kajian yang terdapat dalam channel YouTube kami. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih Pak Haji sudah berkenan hadir ke studio podcast Fakultas Syariah dan Hukum. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya berserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua dapat mencapai pada derajat ketakwaan yang diharapkan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.